Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali. Nama saya Dila Fadila. Saya akan menjelaskan materi PPKN pada pertemuan hari ini. Saya akan menjelaskan materi bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sebelum masuk pada materi inti, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat? Pada gambar tersebut, terlihat warga masyarakat sedang melakukan kerjasama membersihkan lingkungan akibat banjir bandang. Nah, dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Salah satu cara agar manusia bisa dapat bertahan hidup adalah dengan melakukan kerjasama dengan manusia lainnya. Contohnya pada gambar di samping ini, pada saat banjir bandang, warga masyarakat melakukan kerjasama untuk membersihkan lingkungan sekitar. Warga masyarakat tidak bisa bekerja sendiri untuk membersihkan lingkungan. Next, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Tapi sebelum masuk pada materi pokok, saya akan mengingatkan kalian tentang sejarah pengibaran bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Seperti pada gambar berikut ini ya. Pada gambar tersebut terlihat bahwa sejarah mencatat perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Hal ini merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu mengatasi perbedaan yang ada, perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, perbedaan-perbedaan ini justru menjadi pemersatu ketika melawan penjajah, sehingga dapat merebut kemerdekaan dari para penjajah. Nah, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan bangsa? Kita lihat ya. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu. Jadi sama, persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Jadi terikatnya, persatuan itu terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Nah, kalau kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Jadi kalau kesatuan itu keadaannya, kalau persatuan itu ikatannya, kalau kesatuan itu keadaannya. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional itu tercapai karena bangsa Indonesia melakukan kerjasama. Tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut
mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk menyukseskan pembangunan nasional. Adanya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sangat menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Contoh kecilnya, kalian melakukan kerjasama di kelas, ketika membersihkan kelas, piket kelas. Ada yang hapus papan tulis, ada yang angkatin kursi, ada yang nyapu, ada yang ngepel. Itu merupakan contoh kerjasama di lingkungan sekolah, di dalam kelas. Nah, kita masuk ke pengertian kerjasama itu sendiri. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Jadi kerjasama ini dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama ini berasal dari semangat gotong royong, kegiatan gotong royong yang sesuai dengan budaya daerah, budaya kita, masyarakat Indonesia. Itu sebenarnya terbiasa dengan kerjasama atau gotong royong. Contohnya, untuk lebih jelasnya silakan kalian melihat referensi lain, sumber lain, boleh dari Google, kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama, misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Bunga di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan tempat bergeraknya potensi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dengan semangat kerjasama yang tersimpul dari kegiatan gotong royong. Jadi kalau kalian searching, kegiatan-kegiatan tersebut itu merupakan contoh dari kerjasama atau gotong royong. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Tidak bisa dipungkiri nih bahwa kita membutuhkan teman kita dalam kehidupan kita. Yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Jadi kita memang tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan teman kita, manusia lainnya. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu tentang kerjasama, gotong royong, contoh kerjasama pada saat proklamasi, contoh kerjasama di lingkungan sekolah, silakan kalian kerjakan di buku catatan kalian tentang contoh kegiatan kerjasama yang ada di lingkungan keluarga, contohnya 3, dan di lingkungan masyarakat, contohnya 3 juga. Silahkan kerjakan di buku catatan masing-masing. Apabila bukunya masih ada di sekolah, boleh dikerjakan selain buku tersebut. Boleh dikerjakan di buku lain ya. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.